Hai, kembali lagi bersama saya Zubairi Usman. Nah, dalam kesempatan video ini saya itu akan membahas tentang event yang ada di dalam sebuah game yang bernama Clash of Clans. Nah, event tersebut sudah hadir beberapa hari yang lalu dan saya sedang mencobakannya dan ternyata bentuknya sangat unik sekali ya guys. Nah, bentuknya seperti apakah dia? Nah, seperti biasa lah karena Clash of Clans itu eventnya palingan menyerang base tuh, dan base tuh pun di luar dugaan gitu dan di luar nalar. Nah, dalam kesempatan video ini saya itu akan membahas dan berdasarkan pengalaman saya tentang penjaringan base tersebut. Hal ini base ini limited alias terbatas. Nah, jadi ada waktunya. Jadi kita itu tidak bisa menundakan lebih lama lagi karena bakalan kelewatan dan tidak bisa menyerang lagi ya guys. Kebetulan sekali base ini dibuat itu berdasarkan perilisan latar skin yang baru itu. Dan saya lihat latar skin yang baru itu harganya mahal juga. Mungkin base ini juga latarnya mengikuti latar yang baru tersebut. Biasanya seperset seperti itulah kira-kira. Nah, beberapa waktu yang lalu saya itu sudah pernah mencobanya dan menyerang dan hasilnya gagal. Nah, jadi saya itu akan mempelajari dari kegagalan tersebut dan ternyata berhasil di percobaan keempat. Ya maklumlah karena saya pun juga sudah lama tidak mencoci juga. Jadi dalam video ini saya itu akan membahas berdasarkan pengalaman tadi ya. Oke, tanpa basa-basi lagi kita lanjut ke perekaman game ya. Ayo. Oke, kita sudah masuk ke dalam game Clash of Clans-nya. Dan tadi saya bilang tuh harga skin latar terbaru itu memang harganya tinggi-tinggi itu. Coba lihat. Nah, kalau kalian tidak percaya. Nah, ini harganya di 539.000. Nah, itu belum pajak PPN-nya yang sekitar 12% nah, karena baru naik kemarin. Dan untuk latar yang saya pakai ini harganya 100.000-an. Jadi bisa dikatakan bahwa harga latar saya dengan latar yang baru tersebut harganya hampir 5 kali lipat. Nah ini latarnya. Cuman 109.000 saja. Sedangkan latar yang baru itu harganya 500.000. Kenapa bisa begitu? Dan jawabannya adalah unik, ada alias unik ya, sangat unik ya. Ada naganya situ. Nah, bisa di zoom juga gitu ya. Dan kita lihat di bawah, wow, di zoom, wow. Kita lihat bawah, panjang nih, seperti di atas gunung di atas bukit itu, wow, cukup besar juga, ya. Makanya harganya juga mahal gitu. Nah, ke atas juga naik ke langit, ada awan-awannya, ada bulan. Ini kebetulan malam ya. Dan ini latarnya diambil dari latar China ya, seperti tahun baru Imlek gitu, spesial. Ya, makanya harganya bisa tembus 500.000 sekian. Dan juga dengan latarnya baru, pasti ada karakter baru juga ya. Nah, ini ada jawara ular. Wow, jawara ular. Harganya 159.000. Dan waktunya limited. Jadi bagi kalian yang punya uang lebih, ingin melihat base-nya bagus, nah, kalian tuh bisa beli dengan harga seperti yang tertulis di sini. Tapi yang masalahnya adalah ya buat apa gitu kan? Kita mainkan game cuma buat have fun gitu, buat seseruan. Nah, dan waktunya pun juga terbatas yaitu 22 hari. Jadi limited dan tidak bisa dibelikan lagi di bulan depan. Mungkin di tahun depan masih bisa sih, selama Supercell menyediakan fitur membeli barang yang lalu gitu, seperti latar ini ya,
Waktu kemarin saya tuh pikir limited, padahal bisa dibeli kapan saja gitu. Itu kebetulan pasti ada updatean keluh kesah dari player gitu, yang telat menabung gitu ya guys. Nah, kita tuh akan bahas lagi tentang apa nih, eventnya gitu ya. Seperti saya bilang tadi. Nah, di sini ada event yang berjudul S. Ini bukan serang, S serang kembali ya. Ada 3 S, ada 3 S. Waktunya limited ya, seperti saya bilang tadi, yaitu sisa waktunya 9 hari 8 jam. Wow. Nah, di sini ada teksnya atau deskripsinya, yaitu para ular legendaris mengagumi jiwa tempurmu dan mereka kini mempercayakan gelang ular mereka padamu. Ayo panggil ular, kerahkan peleton dan rebut kembali tanah mistis ini. Nah, katanya ini para ular. Ini ular naga ini ular namanya. Ular emas ya. Jadi ada tanah mistis ya, skin tadi itu yang harga 500.000 itu tanah mistis. Jadi ular nih sebagai kita, jadi ular nih kita nih. Apapun saya dan kamu dan Anda yang menonton video ini. Ya, bagi kalian semua, kalau mainkan Clash of Clans itu disebutkan ular sih. Kebetulan saya sudah menyerang ya. Dan apa ini namanya? Ramuan sumber daya. Saya ini sudah mentok nih, bahkan 6/5 nih, lebih satu ya. Ada 25 games dan 400 XP, apa ini namanya? XP ya. Saya pengalaman, level pengalaman. Bukan level sih, tapi XP-nya. Oke. Experience ya, lebih singkatnya. Nah, ini ada 3 bintang saya sudah dapat, dan ternyata serangannya juga tidak gitu susah, tapi kadang-kadang salah strategi itu kadang-kadang. Nah, ini namanya tahun ular. Ada tahun ular kayu juga. Kalau yang lain di bawah itu gak terlalu menarik ya. Ini penyebabkan akhir pekan ini sudah biasa lah duduknya cash kan. Ini festival ular ini dimulai 8 jam. Oh, mungkin saya tuh akan bikin konten lagi. Oke. Akun ini kan sudah saya serang. Lebih baik saya itu akan menyerang akun yang belum saya serang. Oke. Kita langsung saja ganti akun-akun yang berikutnya. Akun yang satu lagi ya. Eits, agak bahaya ya. Agak bahaya ya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting kita itu main Clash of Clans itu santai. Dan jangan stres kayak game sebelah ya guys. Karena ngapain juga ya buang-buang waktu di sebuah game itu, gak ada faedahnya pula gitu. Oke, kita tutulannya dulu. Kita lihat langsung sikat di bagian serang kembali, bukan serang kembali. Susah juga cara bacanya. Nah, ini belum serang nih, bintang aja 0. Belum ambil hadiahnya pula. Ayo kita tanpa basa-basi, ayo kita serang. Ayo. Let's go, let's go, let's go. Itu ada naganya. Oh, bentuknya huruf G, tapi ini bukan G sih, tapi bentuk naga. Ini kepalanya, ini ekornya berputar. Berputar kemana? Ke monolit. Anjay. Anjay, kok bisa gitu ya? Makanya base ini nggak manual. Makanya saya bilang kalau ada event penyerangan base, pastinya Super Satu menyediakan base-nya bentuk nggak manual akal dan sangat unik sekali. Bahkan pasukannya gak unik, karena pasukan ini gak ada di Clash of Clans. Paling-palingan di Clash Royale itu pasti ada ya. Walaupun ada itu pasti pasukan super mungkin, ataupun pasukan event ya. Jadi kira-kira lagi seperti itu. Jadi saya tuh letakkan apa nih Archer Meriam Merchant ini. Jadi saya menggunakan varian situ ya. Oke. Ini ada naga-naga kecil kalau kita lihat nih. Apa nih naga kecil? Oke, kita tuh harus cepat juga. Nih ada balon isinya naga barongsai. Kita tuh lihat harus melanjutkan bangunan tersebut. Oke.
Nah, sini jangkauan jauh, tapi nggak jauh amat. Tapi setidaknya bom ini nggak kena ya. Pokoknya gitulah kira-kira. Ini totalnya berapa nih? Sedikit. Emang rata-rata sangat menyakitkan apabila totalnya darahnya sedikit tapi tidak hancur. Anjay. Nah, di sini saya tuh akan letakkan balon ini menuju monolot. Woi, kemana anjay? Ke kok situ anjir. Gak apa-apa lah. Ya, kita itu harus sabar. Sangat-sangat penyabar sekali. Yang mainkan game ini bang harus sabar gitu. Kalau nggak sabar, ya gagal. Emang gitu faktanya. Wow, langsung saya hancurkan. Oke, di sini ada beberapa hal. Saya ini harus tunggu ini dulu. Ini ada Inferno Multi. Ini sangat menyakitkan bagi karakter-karakter kita ya guys. Nah, tapi kita tuh harus sabar, harus hancurin dulu supaya saya bisa menyerang sampai situ. Oke, dan harus menggunakan apa ini? Pemburu hunter. Hunter pemburu juga ya. Kita letakkan situ juga supaya kita bisa letakkan aja terus. Kita ini harus healing supaya kita sehat walafiat dan bisa menyerang. Tadi saya lupa kalau di mode itu harus pakai RX spell ya, supaya lebih cepat hancurnya. Oke. Oke, satu lagi. Waduh, ini sekarat ya guys. Tapi nggak apa-apa. Semangat yang penting kita tuh harus semangat dan jangan menyerah ya guys. Ayo, ayo, barbarian kingku. Ayo, ayo. Sempurna. Ya, emang kelihatan konyol juga sih ya karena pasukan musnah semua, mati semua gitu. Tapi yang terakhir bertahan itu Barbarian King-nya. Iya kan? Nah, ranking tersebut sangat perlu karena dia itu bisa memotong kiri itu sangat jauh ya. Itu menghancurkan katapel tadi. Nah, mungkin bagi kalian yang kadang kebingungan juga, kalian tuh bisa ulang-ulang video ini di saat penyerangan tadi ya. Jadi hadiahnya berapa tadi ya? Saya tuh nggak lihat anjay. Saking serunya membaca, bukan baca sih tapi membahaskan. Jadi saya tuh lupa melihat berapa sih hadiah tadi. Nggak apa-apa, yuk kita ke beranda aja. Oh, tayangan ulang. Ayo coba kita lihat. Berapa sih harganya itu? Oh, ada. Aduh, beri nilai pula. Oh, nggak muncul. Aduh, ini nggak muncul nih. Bukan. Coba kembali lagi. Kita ambil dulu hadiahnya. Saya itu kebetulan sudah penuh. Ya, nggak apa-apa juga. Ada lumayan XP 400. Kita tuh harus lihat berapa sih hadiah yang diberikan oleh event ini ada acara ini. Oke, akun satu lagi ya. Ini kelas open kok aneh juga, harus kasih bintang 5 dulu di Play Store. Kalau enggak ya bakal muncul gini terus. Bukan, ini serangan orang lain. Oke, kita lihat sini. Berapa sih hadiah diberikan itu? Ada naga. Berapa nih? 475.000 gold dan 475.000 elixir dan 4.750 dar elixir. Lumayan juga, tetapi untuk base TH besar itu tidak worth it karena base TH besar tersebut palingan harus 1 juta ya. Adapun 1,5 juta ini. Adapun elixir hitam ini sekitar 10 ribuan. Ini cuma setengah, bahkan nggak nyampe setengah. Ngapain juga kalau kita serang ya? Mending kita serang base multiplayer aja gitu ya. Karena base multiplayer itu kadang-kadang tinggi banget tuh goalnya. Kalau event ini kan nggak ngaruh. Cuman bagi kalian penasaran untuk menyerang ya silahkan nyerang aja, nggak masalah. Kan game ini kan mainnya tergantung keadaan kita juga. Kalau kita moodnya baik ya kita main bagus gitu. Dan ada tujuannya gitu. Kalau main game nggak ada tujuan ya ngapain juga ya. Mending kita belajar dan kerja aja. Kan gitu di kehidupannya.
Kebetulan pasukan saya sudah penuh lagi guys. Ayo kita berburu di multiplayer. Oke, di sini saya itu agak konyol juga. Kadang-kadang saya itu menyerang base yang pernah menyerang saya gitu. Jadi ada pemain lain yang menyerang saya. Jadi saya itu akan balas dendam. Nah, pembalasan. Coba kita tekan. Apakah bisa? Tidak bisa karena ada perisai. Di sini apa ini? Penjaga aktif. Jadi masih harus nunggu 30 menit. Yang ini bisa nggak? Looting gold dan elixirnya nggak meyakinkan karena ini kecil, tapi elixir hitamnya lumayan bagus. Tapi saya sih nggak mau ya. Dan trofinya 27, master 1, tauhan 16. Sebenarnya sih saya itu nggak mau nyerang, walaupun bisa sih, bisa juga mau nyerang. Oke, kita cari di multiplayer aja lah, multi pemain ya. Ini tauhan berapa nih? Tauhan pasti bawah ya. Ini apa nih? Masih sedikit ya. Saya tuh pengennya tuh elixirnya banyak tuh, minimal 10 ribuan lah. Kalau mencari elixir hitam bandingkan yang tadi lebih bagus yang tadi. Ini elixir biasanya banyak ya, elixir umumnya banyak. Elixir umumnya, tapi darah saja itu gak kurang memuaskan itu. Coba kita incar lagi. Nah, ini lumayan bagus. Mantap men. Ini lumayan bagus. Tapi saya ini mainnya satu tangan ya, karena satu tangan lagi saya itu merekam. Mungkin agak kesulitan, tetapi saya itu bakalan mencoba nyerang juga. Oke, mana sih cara ini cara megang? Oke, kita harus serang di sebelah kiri kayaknya, karena kiri ini ada monolit bagian situ. Oke, kita tanpa basa-basi lagi, ayo kita serang ya guys. Walaupun persetan itu namanya gagal, yang penting kita usaha dulu ya guys. Ayo kita semangat, ayo Zeppelin menuju base tengah, ayo. Yang hal penting kita tuh harus cepat ya guys, supaya nggak matot pasukannya, nggak mato ya, karena ini sakit banget tuh hal 17. Wow, ada mortilnya, bukan mortil sih, tapi ini eagle, karena tuh hal 17 tersebut di saat upgrade itu ada penggabungan antara eagle dan tauhal. Nah gitu. Jadi kita harus keroyok sebelah sana ya guys. Waduh, itu mencar, nggak apa-apa. Kita harus lihat nih. Sebenarnya sih ini serangan kayak saya tuh ngawur, karena saya tuh ingin cari ini ya. Meskipun ngawur gak apa-apa, yang penting apa ya guys, yang penting serang aja lah. Saya tuh nggak jago-jago amat serang, karena saya ini cuma player biasa, bukan top global ya, dan bukan juga youtuber. Jadi saya tuh nyerangnya asal-asalan juga, tapi setidaknya alis hitam dapat lah. Itu ada di kentongnya itu, ada serum. Oh, ini healernya agak manual karena yang heal itu bukan archernya, tapi nggak masalah, yang penting elixirnya harus habis elixir. Gimana dia? Oh ini ya, oh ya ada archer, sulit juga kita harus buka archer. Mungkinkah? Mungkin saja. Mungkinkah? Ayo kita buktikan. Wow, sekarang, sekarang ya guys. Set, freeze. Yang penting kan freestyle. Yang penting kan freeze. Buku dulu ya bos. Ya. Tapi ini hitungnya nih tinggal nih. Kita harus tunjukkan gelang kastil nih, ada lumayan, ada mungkin ada goalnya ya.
karena saya itu ngincarnya tuh golnya bukan. Tapi ini sayang sekali ini gak bisa hancur. Kenapa mati? Oh mungkin ada kena trap. Astaga, ini cuma sedikit lagi ya, gak terlalu banyak. Oke, kita mendapatkan di 88%. Nah, sial banget karena saya itu kadang-kadang kalau nyerang base besar itu gak konsisten namanya. Nah, kalau kita lihat di sini elixirnya 1,5 juta ya. Dan darah elixirnya 12.500 dan trofinya 19. Kalau golnya sih dikit ya. Mungkin dia tuh baru agak senjata, makanya golnya dikit. Oke. Ke beranda aja. Apa ini nama juga? Aduh, ini gara-gara saya nggak kasih, nanti saya kasih di Playstore ya. 800.000 itu di Liga Master memang dapat bonus per 5 bintang itu di 800.000 sekian. Tadi aja. Kadang-kadang saya tuh malas mikir. Saya tuh bikin pasukan juga asal-asalan. Tapi ini pasukannya juga lumayan worth it juga buat farming gitu. Saya itu gunakan ini aja karena kebetulan klan saya itu sepi gitu, nggak ada penghuninya ada sih tapi akunya itu tidak aktif gitu. Entah kenapa, mungkin karena tidak main mereka, mungkin sibuk, mungkin hilang akun atau gimana. Dan Warliga juga saya ini palingan ya saya sendiri yang serang gitu, jadi mereka itu nggak serang karena mereka itu tidak aktif. Nggak apa-apa karena saya itu ngincarnya medalinya ya terutama, dan posisinya setidaknya harus di posisi ke-6. Kalau posisi ke-7 mungkin saya itu bakalan turun nih klannya, trofi klannya bakalan turun. Oke, bagaimana menurut kalian? Asik gak memainkan game Clash of Clans dan terutama menyelesaikan penjalangan base serang kembali ya, seperti saya yang bilang tadi itu ada 3S. Nah, biasanya itu unik dan dia tuh berbentuk naga ya, di temboknya itu ada kepala naga di atas, itu ada tohalnya dan juga ada matanya seperti menara inferno gitu, dan pada ekornya itu ada menara monolit ya. Jadi penyaringan tersebut saya itu menggunakan ya seperti saya pasukan tadi itu, ada juga balon isinya naga barongsai warna hijau-hijau, itu warna hijau ya, dan juga beberapa ranking ya. Cuma satu hero aja ya, kasihan sekali ya, bahkan Archer Queen pun gak diajak gitu. Dan juga ada bom satu, itu bom super, dan juga ada archer mercun ya, jadi ada pemanah mercun. Dan pemanah mercun itu fungsinya untuk menyerang bangunan yang dekat-dekat, maksudnya bukan penjagaan dekat sih, tapi bangunan jangkauannya pendek dan bisa diraih oleh archer mercun tadi ya. Jadi penjarangannya lebih kurang seperti itu. Jadi inti poinnya adalah jangan takut mencoba ya. Jadi bagi kalian yang gagal, kalian tuh coba aja terus, serang terus gitu sampai bisa. Dan mungkin kita tuh bisa lihat dari kesalahan dari penjaringan sebelumnya. Jadi saya tuh sempat menggunakan mantra healing di Tohal gitu, di TH-nya gitu kan. Ngapain juga ya kan? Ya, jadi saya tuh ada berpikir juga, saya tuh akan letakkan balon barongsai itu ke arah Tohal gitu, dan lumayan bisa menghancurkan Tohal. Dan juga balon barongsai itu dapat juga digunakan di menara monolit dan juga inferno multi dan menggunakan healing. Sedangkan di menara monolit itu lebih baik menggunakan dark spell aja supaya lebih cepat amarahnya gitu. Nah, jadi beberapa ranking itu harus kita sehat sampai ujung base karena beberapa ranking itu memiliki potensi yang cukup besar karena hit pointnya itu gede banget ya. Jadi dia itu bisa bilang karakter pengguna last game gitu. Kalau kita lihat sih Clash of Clans itu memiliki durasi waktu singkat, itu ada 3 menit. Jadi kita tuh harus berpikir kritis dan cepat ya. Jadi penurunan karakter itu harus sinkron. Jadi saya itu waktu tadi itu saya menggunakan Archer Merchant tadi di sudut bawah ya. Itu menghancurkan gentong dan sekaligus menara bomnya. Dan di bagian kiri bawah sedikit itu sekitar daerah ya bawah lah kira-kira, gunakan ranking untuk menuju gedong elixir dan katapelnya. Sedangkan naga barongsai dari balon itu saya gunakan di monolith dan juga di tohat ada inferno itu, dan sebagian gunakan di inferno multi dan menggunakan heal.
Udah segitu aja. Jadi cara mainnya si apa itu archer mercon kanan, ranking kiri itu, dan gunakan pasukan banyak sebagai pasukan, lebih tepatnya di sebelah kanan, karena sebelah kanan itu rawan juga, ada expo juga itu, ada inferno multi. Bagi saya paling bermasalah itu inferno multi, karena yang saya gunakan itu adalah balon naga bonsai ya gitu. Baba ranking juga memiliki ability-nya yaitu naga bonsai dan amarah doang, jadi dia tuh tidak bisa memanggilkan anak buahnya itu barbarian, dan juga sepatu yang bisa menghancurkan tembok, dan juga memanggilkan bola besi, jadi tidak bisa. Jadi ability dari ranking adalah naga bonsai dan amarahnya doang. Nah, sekian dari video yang saya buat, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa video berikutnya. Bye bye.